baiknya kita tidak ada praktek. Tapi diganti dengan tugas selama 1 minggu. Dan tugasnya cukup banyak. Karena tugasnya sekalian untuk UTS. Jadi UTS-nya work from home. Terserah mau fokus kafe, terserah kalian ya. Jadi UTS-nya saya akan kasih tahu hari ini juga. Plus materinya. Jadi materinya akan numpuk hari ini. Ya supaya kita kan sempat libur kemarin kan. Beberapa kali libur dan hari Rabu kan. Ya. Jadi udah tak mungkin udah tak. Sebenarnya ada 3 itu ada dua PPT. Cuma tak gabung jadi satu aja. Cari tas biar sesuai dengan masuk tugasnya ya. Teori langsung praktek, oke? Tinggal tunggu hitung kita mulai. Nanti kita fun aja deh. Bagi aja loh. Bagi yang nanti kalian berita. Gimana Mas? Aman? Aman. Loh, bagus loh nilainya Ali loh. Bahasa Inggrisnya Ali. Berapa kamu? Pas 99? Iya 499. Kurang 1 lagi 500 S2 kamu bisa. Iya. Di S2 sudah kamu kan? Mau ambil S2? Iya. Nah, iya kan? Oke. Astaga Mas, dari kapan lagi Mas? Seriusan Pak? Enggak, santai. Oke teman-teman, kenapa saya lebih bahagia? Karena saya dapat duit ya. Enggak ada penelitian itu hibah. Nanti mungkin kalau hibah saya ngomongin tentang ilustrasi lagi, mungkin anak-anak ilustrasi tak ajak ya. Tak bayar, serius dapat duit, ada duitnya. Kalau dapat lagi ya. Kalau nggak dapat ya udah. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang naskah. Kita akan belajar tentang apa itu? Kita akan naskah, kita akan buat narasi, kita buat skenario. Baru kita akan buat storyboardnya langsung. Ya. Oke, masuk. Oke. Di sini teman-teman saya gabung jadi satu langsung. Jadi teman-teman sebenarnya itu narasi skenario itu beda dengan storyboard. Ya. Ada cobanya, tapi karena kita kemarin sempat gak masuk hari Rabunya kita libur seperti libur ya. Sempat libur terus anak-anak bilang nggak mau diganti jadwalnya, ya wes kita buat langsung gampang aja. Dikit aja kok PPT-nya ya. Jadi kita akan buat narasi, skenario dan storyboard dan ini akan dijadikan UTS. Tes teman-teman, kalian akan membuat sebuah skenario. Tapi tenang aja, plotnya segala macamnya sudah saya sediakan. Ya. Jadi kalian tinggal memilih. Saya sudah menyediakan 9 plot, 9 cerita, 9 tema yang berbeda. Teman-teman tinggal pilih membuat skenario-nya yang mana. Tinggal teman-teman mau yang mana tema. Ya. Sebelum itu kita akan belajar dulu. Sudah siap? Ya. Kalau belum siap, Dias ngelawak dulu. Satu punchline, mau cukup? Boleh? Mau? Boleh ya? Oke, Dias mulai aja. Mau maju? Nah. Mau apa enggak? Nggak salah ya. Tapi kalau maju dapat nilai langsung auto A sih. Berarti bapaknya. Enggak. Kan tipis-tipis aja. Enggak. No. Enggak ada tipis-tipis.
Mukamu kayaknya udah mistis mas. Sudah ya. Kayak kamu roasting kayaknya dari hati tadi. Oke, sudah. Kita itu opening aja. Teman-teman, kita ngomongin narasi dulu. Ya, ini penting di dalam sebuah pembuatan, sebuah cerita. Apapun itu, termasuk komik. Semua cerita, apapun yang membuat semua film, bahkan membuat sebuah alur cerita pendek pun harus ada narasi, termasuk komik. Komik apapun. Kemarin ada beberapa macam komik. Ada komik buku ya kan? Ada apa lagi? Strip. Komik apa lagi? Pertemuan kedua. Opini. Apa lagi? Webkomik dan lain-lain. Itu semuanya maupun pendek, maupun panjang ya. Komik apalagi buku itu panjang ya. Semuanya harus mempunyai narasi. Semuanya punya skenario. Ya. Atau bahasanya juga bisa disebut sebagai story line. Paham ya? Oke. Jadi di sini secara umum narasi itu apa? Pengisahan. Ya. Kedua, kejadian atau peristiwa. Ya, pasti suatu karya seni. Dan jadi ini teman-teman intinya yang dimerahin aja itu adalah sebuah pengisahan, sebuah cerita dari kejadian sebuah atau peristiwa yang terjadi. Tapi yang harus ada bumbu-bumbunya. Makanya sebuah karya seni kalian bisa pikirkan plotnya dan lain-lain. Kita akan pelajari juga plot di sini. Ya, ada plotnya, ada yang 3 plot dan lain-lain. Kita akan pelajari semua hari ini ya. Jadi jangan cerita itu hanya sekedar A sampai Z. Silakan plotnya maju mundur misalnya ya, atau plotnya A langsung lompat dan lain-lain silakan. Oke, bahkan di film pun di komik pun ada namanya pengenalan, introduce, masalah baru problem solving. Baru causal-nya ya, ending. Narasi adalah sebuah dasar cerita. Ya, jadi apapun itu narasi itu ada sebuah cerita. Ya, jadi ada dasarnya kita buat cerita. Ya pasti dikarang ya. Perhatian. Jadi itu teman-teman kalian karang ceritanya, tapi dirangkai. Sebuah peristiwanya disusun secara kronologis. Supaya apa? Kenapa kronologis? Kenapa? Supaya orang paham. Ya, sesuai dengan urutan waktu kejadian. Kejadian itu terserah teman-teman. Bisa maju mundur, ya, mundur maju, maju mundur. Ya. Tapi ada urutan peristiwa yang bisa kalian kasih waktunya. Makanya kemarin kita sudah belajar tuh, yang pakai naskah itu berapa tahun lalu. Kata-kata sudah belajar kan? Itu bisa digunakan di dalam komik kalian. Kalau misalnya di film, kalian bisa menggunakan kalau masa lalu mungkin warnanya dibuat jadi lebih gelap. Ya, paham ya? Jadi masa depan, masa sekarang dengan masa lalu dibuat warna filmnya dibuat jadi lebih gelap. Misalnya, dipakai filter. Jadi terlihat dari visualnya. Nah, kalau misalnya gambar seperti apa? Ya bisa pakai kata-kata tadi berapa tahun yang lalu. Ya. Nah, di sini teman-teman, ini akan kalian wajib buat. Tapi untuk UTS sudah saya buatkan premisnya. Jadi ada 9 yang sudah saya buatkan untuk kalian. Jadi premis itu adalah sebagai landasan, ya, jadi kesimpulan dasar pemikiran kalian. Jadi pemahaman dasar cerita kalian, cerita yang mau disampaikan itu apa premisnya. Di dalam premis kalian bisa kasih karakternya, tujuan tokoh utamanya mungkin, protagonis atau antagonisnya, halangannya, problemnya ataupun resolusinya. Itu premis. Ya, jadi anggapannya sebuah kesimpulan. Ini ceritanya mau apa sih? Contoh itu seperti ini. The Avengers dan teman-temannya harus berkorban untuk mengalahkan musuh kuat karena sebelum dia menghancurkan dan menguasai dunia. Itu premis. Secara nggak langsung kalian sudah bisa buat kronologinya ceritanya, yaitu adalah sebuah organisasi pahlawan namanya Avengers. Yang ada teman-temannya kumpulannya banyak ya, artinya. Itu untuk melawan siapa musuhnya? Thanos. Sebelum dia menghancurkan menguasai dunia. Itu premis teman-teman ya. Jadi bisa tokohnya, karakternya bisa disampaikan, protagonisnya, antagonisnya, tujuannya, itu semua bisa. Jadi secara langsung kesimpulan dari cerita. Nanti kronologinya, naskahnya bisa dibuat dari premis. Paham nggak maksudnya?
Jadi premis itu adalah dasar. Ceritanya, kronologinya akan macam-macam. Mungkin Avenger-nya datang ke sini, ke sana, mencari ini, mencari itu. Itu kan nanti kronologinya. Tapi premisnya mereka ingin menyelamatkan dunia dari si Thanos. Apapun caranya, nanti kronologinya silahkan kalian bisa buat sendiri ceritanya. Paham ya? Jadi premis itu adalah dasar cerita kalian. Di UTS, sudah saya bilang berapa kali, di UTS kalian sudah saya sediakan premisnya, sudah saya sediakan temanya, sudah saya sediakan kronologinya seperti apa. Tinggal kalian membuat naskahnya seperti apa. Itu TS ya. UAS beda lagi. Ini tak kasih tahu aja, tak bocorin UAS langsung. UAS tak bocorin ya. Biar tidak ada tersembunyi di antara kita ya. UASnya membedakan, UASnya kalian wajib buat sendiri premisnya. Ya. Yang pertama UTS-nya dibuatkan, UAS apa? Ya buat sendiri. Artinya ceritanya silahkan buat sendiri. Ya. Tapi bedanya lagi kalau UTS kalian hanya sampai storyboard. Tapi kalau nanti UAS sampai jadi, benar-benar jadi asli. Kalau misalnya buku ya buku. Jelas di sini premis ya. Itu adalah awal dari naskah kalian. Jelas? Lanjut. Itu UTS sama UAS berkelanjutan nggak? Bisa berkelanjutan, bisa enggak. Soalnya kan UTS kan saya tentukan temanya. Siapa tahu kamu nggak serap nanti. Bisa berkelanjutan. Bisa, silakan diganti. Kalau kamu nggak serap dengan ininya ya kamu silakan cari sendiri ya. Kecuali hidung nanti hentai nggak boleh ya. Boleh ya hidung ya. Oke, ini yang tadi plot. Jadi plot itu ada salah satunya 3-act structure. Ya, jadi structure-nya ada 3. Jadi yang pertama setup dulu. Di setup itu biasanya adalah pengenalan karakter. Jadi pengenalan tokoh. Misalnya Dias itu siapa, di mana, pelajar mendapatkan kekuatannya dari mana. Jadi itu adalah pengenalan. Paham ya? Dia mendapatkan kekuatan atau dia ini siapa sebenarnya atau siapa, apa yang mau dilakukannya, apa yang dilakukannya sehari-hari dan lain-lain. Itu pengenalan. Itu adalah act pertama, act 1. Ya, itu chapter pertama. Lalu, biasanya problem itu dimulai di act 2. Yang kedua, setelah setup dari Nah di sini teman-teman, di situ baru ada yang namanya bisa di film itu ada naik film atau cerita ya, cerita bisa dinaikkan. Ya, mulai dari problemnya dulu. Problemnya ketemu apa? Bahkan bisa pemeran utama itu yang membuat sebuah problemnya bisa secara langsung ya. Di awal ada problem, ada twistnya mungkin, ya ada big twist di tengahnya, ya. Lalu lanjut sampai ke resolusinya. Terakhir adalah sebab akibatnya, problemnya, problem solvingnya. Kira tuh. Ya itu biasanya terjadi di semua cerita rata-rata. Pengenalan dulu, tapi ada juga cerita yang tiba-tiba langsung masalah. Ada ya? Masalah dulu baru pengenalan. Ada. Tapi masalah dulu biasanya mungkin berapa tahun lalu masalahnya diangkat, baru terjadi setelah kejadian 1000 tahun yang lalu misalnya. Itu ada. Ya, jadi di masa dulu baru kejadiannya didapatkan pengenalan di tengah-tengah. Itu boleh teman-teman. Tapi biasanya yang common adalah setup dulu, masalah, problem solving. Tapi ada juga masalah, baru pengenalan, masalah lagi, problem solving. Ya, ini plot. Nanti terserah teman-teman sekreasi kalian aja. Ya plot itu jadi saran saya, kalau kalian ingin banyak belajar, banyak dapat plot, jangan dipelajari di buku. Paling gampang apa? Nonton sendiri. Atau enggak, kita komik ya sekarang, baca sendiri. Perbanyak baca komik. Apapun komiknya, bukan cuma komik ini ya, mama bukan. Apapun komiknya. Mau komik orang Indonesia pun kalau masih ada ya, cari aja ke perpustakaan. Kalian pernah ke perpustakaan ini nggak? Malam nggak? Apa yang dicari? Komik Indonesia masih banyak kok di perpus itu, seingat saya. Silakan ya ke perpus, perbanyak. Makanya saya bilang menariknya DKV itu perpustakaan kalian. Referensi kalian bukan hanya dari buku, tapi apa? Dari contohnya karya. Kalau komik sekarang, perbanyak plotnya di mana? Banyak-banyak baca.
Paham ya? Silakan sekarang, apalagi zaman sekarang komik gampang sekali nyarinya ya. Tinggal buka aja. Kalau bisa disuruh bayar ya. Jangan cari krek-krekan, ada ya krek-krekan gitu. Bisa dibuka. Kalau bisa telepon saya. Enggak. Mau tahu maksudnya ya. Oke, ya teman-teman. Jadi plotnya biasanya ini ada satu contoh 3 babak ya tadi saya bilang X structure. Setelah kalian membuat premis tadi, naskah tadi, kalian harus bisa buat skenario. Jadi tahu premisnya dulu, baru bisa buat skenario. Urutannya harus satu ya teman-teman ya. Tahu mau buat apa, ya premisnya apa. Tahu nanti plotnya seperti apa, sehingga skenario-nya bisa kalian rancang. Jelas? Paham ya? Tak tulis di gambar ya. Ini nggak tabakan soalnya. Jadi kalian harus tahu tadi apa namanya ngebuat premis dulu. Ya, premis harus kalian rancang dulu. Simpel aja kan premis tadi kan. Sedikit aja kok. Inti dasarnya apa? Anggapannya maunya apa? Lalu kalian di sini kalian sudah bisa nanti plotnya seperti apa. Plot itu bisa dipikirkan setelah dapat premisnya. Nanti setelah kalian tahu plotnya atau premisnya, biasanya orang-orang hebat itu ya buat komik dia udah tahu endingnya apa nanti. Bahkan sampai pertengahan cerita tuh udah tahu endingnya mau seperti apa sebelum dia merancang komiknya. Jadi dia sudah tahu plotnya. Makanya banyak yang kalian baca-baca komik. Contohnya saya paling suka itu yang banyak plotnya itu One Piece, jujur aja. One Piece itu bagus plotnya. Ya pun gambarnya dulu pusing kepala saya lihatnya dulu. Jujur aja, saya baca One Piece itu pusing kepala, tapi saya suka ceritanya. Plotnya masuk. Dari chapter 1 kebongkaran di chapter 1000. Loh beneran, One Piece itu kayak gitu. Plotnya udah panjang. Nah itu teman-teman makanya dari premis itu ada plot. Setelah itu baru kalian bisa buat apa? Skenario. Skenario nanti untuk menjelaskan tentang plotnya nanti. Ya, pertama jalannya gini, nanti plotnya dapatnya di titik keberapa. Ya, itu benar-benar biasanya orang penulis naskah dan lain-lain itu benar-benar yang sebenarnya paling susah saya bilang. Ya, salah satu yang paling susah membuat naskah, membuat plot cerita yang menarik. Karena semua sekarang di mana-mana komik, ya kan? Tiap tahun keluar, film juga, tiap tahun keluar. Tapi nggak semuanya kena di menyangkut ke orang gitu loh. Ya, kenapa? Karena kurang di bagian penulisan. Ya, bahkan gambar itu bisa dikalahkan penulisan. Contohnya yang paling kita ngomong komik sekarang yang buat film nih. Contohnya komik One Punch Man. Itu kalian pernah baca lihat komiknya nggak? Itu jelek sekali gambarnya. Jelek sekali, punya pembuat aslinya itu jelek sekali. Tapi plot ceritanya bagus, menarik, orang suka karena berbeda. Bahkan sampai sekarang belum tahu kekuatannya dapat dari mana kan? Nah itu teman-teman, jadi walaupun tulisan akhirnya diadaptasi baru bagus kan? Kita nggak ngomong film ya, kita ngomong komik. Jadi visual bisa mengalahkan, skenario bisa mengalahkan visualnya. Paham ya? Oke, seperti itu. Jadi di sini skenario kalian bisa baca. Itu adalah sebuah rencana, ya sebuah rencana adegan demi adegan. Jadi kalau dicatat itu dimerahkan adegan demi adegan. Jadi nanti saya minta karena kita buat komik, jadi ada panel-panel yang ngomongnya. Jadi panel pertama ngomongin apa, panel kedua ngomongin apa, lalu adegan demi adegannya setiap panel yang mau kalian buat nanti. Tulis dan terperinci. Misalnya Mas Bojo dengan baju Jawa dan Lampon sedang baca koran dan dengar ada tulisannya kedua sate, silakan terperinci aja. MB langsung loncat memanggil tukang sate. Jadi setiap panel, setiap kronologi silakan ditulis dengan lengkap dan terperinci. Setiap panel yang akan kalian buat nanti silakan. Ya. Jadi menurut Sitfield dalam bukunya The Foundation of Screenwriting, skenario film, ya kita patut buat komik juga satunya. Sebuah naskah cerita menguraikan urutan adegan yang disusun dengan sederhana, tempat, keadaan,
yang disusun dengan konteks struktur. Jadi struktur. Teman-teman ya dramatik pastinya. Supaya apa ya? Harus ada mengena di hati ya. Oke, ini dicatat ya, tolong yang ini tolong dicatat. Jadi adegan demi adegan. Jadi jangan salah ya. Jadi skenario tuh panelnya nanti itu adegan demi adegan. Jangan loncat-loncat. Kalau mau beritahunya langsung ke sini ya beritahu ya di setiap panel. Jadi ada panel 1, panel 2, panel 3 nanti misalnya. Ya, adegan buat naskahnya dari premis yang teman-teman sudah buat, plot yang akan teman-teman ceritakan. Ya. Di sini sebelum saya langsung ke storyboard ada pertanyaan nggak? Tapi ada gambaran sudah ya maksudnya. Cerita ya, teman-teman di sini pasti pernah nonton film, pernah baca komik, nggak mungkin enggak. Ya. Nah itu bisa teman-teman sebagai referensi, teman-teman silakan. Banyak loh film-film yang bagus yang menjadi referensi dari film sebelumnya, banyak. Tapi akhirnya mereka apa? ATM. Tahu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Silakan amati, tiru. Tapi bukan ATP ya. Amati, tiru, plok. Jadi silakan amati, bisa tiru plotnya, tapi bisa kalian modifikasi. Dulu saya waktu kecil juga buat komik, teman-teman. Saya dari kecil suka buat komik. Jadi komik saya dulu tuh ada 2. Bareng kakak saya. Kakak saya juga suka buat komik, tapi kakak saya nggak bisa gambar, jadi gambar saya. Yang kedua sama teman SD saya. Dan itu komiknya komik jahat ya. Kenapa komik jahat? Karena saya dulu komiknya komik untuk membuli orang. Jadi ada teman SD teman saya itu ada dia suka 2 kali ya, kelas 4 sama kelas 5 dia tuh kelas 2 dengan kelas 5 dia tuh pup di celana. Akhirnya sama teman saya kan suka gambar juga kan. Ya udah, kami buat komik tentang ngomongin dia sebagai pahlawan tapi kekuatannya serius. Itu nakal tapi kayak jadi imajinasi loh. Bukan nakal, dia kan karya seni loh, kan inspirasi loh. Jadi jurusan itu tuh saya masih ingat tai matahari mas. Jadi dia ngumpulin kekuatan menjadi matahari gitu. SD saya pikir gitu. Oke, di sini ada pertanyaan cukup ya? Jelas ya? Premis, plot, skenario. Jadi nggak mungkin kalian buat skenario dulu kalau nggak tahu premisnya apa, nggak tahu atau plotnya apa. Susunannya, ini digambar silakan kalian tulis juga nggak apa-apa ya. Yang tak tulis ini. Ya, supaya menjadikan satu naskah yang menarik. Naskah yang menarik. Ada premisnya, plotnya, skenario. Masing-masing premis tadi sedikit aja, simple, plot terserah maju mundur atau seperti apa, skenario detail seperti contohnya. Per panel-panel yang akan kalian buat. Ada kita komik yang pakai panel ya, kotak-kotak itu. Jelas ya, kalian semua gitu ya. Nah, di sini kita pasti minta buat storyboard juga. Tugas kalian hanya cukup sampai storyboard untuk UTS, nggak usah sampai jadi. Tapi storyboardnya yang harus yang bagus ya, yang bisa dibaca. Oke, jangan storyboard yang penting gambar aja. Storyboard, ya teman-teman bisa buat gambar dari naskah tadi, dari skenario tadi. Kalian gambar per panel. Jadi visualisasikan dari skenario. Gambar panelnya ya udah berbentuk segi 4 aja ya, kotak-kotak aja. Jadi nggak usah langsung komik ya, kotak-kotak buat panel aja dulu. Nah, disusun berurutan saling berkelanjutan sama cerita dari naskah. Dari naskah yang skenario kalian rancang tadi per panel. Contohnya nanti ada. Ya, oke kata dulu. Jadi ini adalah penggambaran visualisasi dari skenario. Karena apa kita komik nanti ya harus dari komik. Untuk komik, bagi komik dan untuk komik ya. Kalau misalnya kalian film ya storyboardnya beda pasti. Storyboardnya pasti diberitahukan apa medium shootnya gitu kan. Sound effect-nya kita nggak perlu komik karena kita nggak ada audio. Ya. Oke. Nah ini teman-teman yang akan saya minta nanti. Jadi teman-teman silakan boleh kotak-kotak biasa atau langsung di
diplotkan seperti apa yang kemarin kita udah pelajari ya. Ya, untuk bidangnya, tulisannya. Tapi teman-teman silahkan nggak usah terlalu detail kalau apa, karena masih storyboard. Ya, gambarnya masih coret-coret, masih arsir seperti ini ya nggak apa-apa. Ya, karena kan masih storyboard. Jadi contohnya adalah kalian buat naskah ini, panel ini. Ya, panel ini dijadikan storyboard. Jadi sesuaikan naskah, skenario, storyline dijadikan storyboard. Visualnya seperti apa? Jelas maksud saya? Jadi skenario dibuat itu buram ya? Yang tadi buram ya? Iya. Buram dikit nggak ngaruh ya? Ya paling mata kalian minusnya nambah ya. Ya contohnya kayak gini. Jadi misalnya skenario, ide ceritanya siapa? Ini nggak usah lah, ini kalian semua. Karena kan individu ya, tugasnya individu. The Wonder tukang sate misalnya. Panel 1 apa? Panel 2 ngomongin apa? Panel 3 apa? Jalan ceritanya. Panel 4 seperti apa? Nanti kalian bisa gambarkan kayak gini. Tadi sate. Tadi dia ngomongnya. Nih mas-mas Jawa dia. Oh iya kan ini mas Jawa gitu baca loh. Mas Bejo, baju Jawa dan lakon. Ya kan sesuai kan? Ya sesuaikan dengan panelnya. Mas Madura bahwa ini sate asli mas Madura ya. Oh enggak, mas Jawa ini kan yang beli ya. Ya gini silakan buat. Sudah sate. Nah, gambarkan gini dan lain-lain ya. Jadi sesuaikan dengan panel cerita kalian, skenario kalian. Jelas? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Hari ini tidak ada praktek ya. Biar prakteknya di rumah masing-masing untuk UTS. Jadi storyboard itu sketsanya komik gitu. Iya. Nanti makanya kalian nanti terakhir nanti saya minta setelah tes ya, nanti ada peralatan, kita belajar peralatan. Kalian nanti boleh mau pakai JPEG atau kalian mau digital painting. Tapi ini adalah dasar sebelum kalian buat seperti itu. Ya, dasar dulu. Ceritanya apa? Biasanya ditebalin, tinggal di ini kok. Apa? Oke. Ya. Nah, jadi tapi kalau kalian mau digital painting silahkan di scan. Tapi kalau ada yang mau pakai tinta, pakai JPEG silahkan pakai JPEG. Nanti akan saya terserahkan kalian. Tapi nanti setelah tes itu. Kalau sekarang masih sampai storyboard dulu aja. Ya. Paham ya? Tapi saya mau sketsanya jangan yang terlalu kasar, yang rapi-rapi juga, agak-agak rapi ya. Nanti teman-teman sketsa ini teman-teman boleh manual, boleh digital. Terserah dengan kalian. Karena bagi saya zaman sekarang komik itu bukan hanya manual. Komik itu sekarang ya itu makanya ada yang namanya tadi komik apa? Komik strip salah satunya. Komik web. Tadi kan kita bilang kan? Komik web ya itu silakan langsung sketch di digital ya silakan. Ya, kita ngikuti zaman. Kalau zaman dulu memang tugasnya zaman saya dulu ya. Tugasnya memang cuma manual. Tapi kan nggak relate sama sekarang. Ya, siapa tahu nanti siapa tahu kalian dia atau itu tiba-tiba jadi dosen ya. Berapa tahun lagi? Ya mungkin beda lagi. Gak usah manual lagi, semua digital. Saya kan nggak tahu sekarang ya. JPEG sudah nggak ada yang pakai misalnya. Tahu JPEG nggak? Yang pakai tinta itu? Itu nanti kita pelajari setelah tes di pertemuan ke-8. Alatnya sebelum kita proses. Jadi nanti saya akan terserahkan kalian silakan mau manual atau kalian mau digital. Itu adalah pilihan kalian. Nanti komiknya pun sekarang saya tidak akan tidak akan mengekang kreativitas kalian. Ya, di sini kita anak DKV silakan ekspresikan dengan gaya kalian. Tapi kalau untuk yang sekarang saya sediakan dulu karena belajar ya. Premisnya kita belajar dulu. Jadi saya sediakan. Itu Mas ya, ya. Jadi silakan kamu mau manual atau kamu mau digital. Ya, tapi kalau manual ya rapi ya, digital juga yang rapi. Kalau manual tetap minggu depan tetap di scan. Ya. Kalau kalian punya scanner di foto, tapi fotonya jangan ada backlightnya ya. Di foto plus
dan masukkan ke zaman sekarang banyak kok aplikasi-aplikasi scan dari foto. Ya, cam scanner boleh. Sebenarnya itu hanya filter kok, filter tebalin aja itu. Ya, filter black and white aja itu. Garisnya jadi lebih tebal, putihnya jadi lebih putih itu aja sebenarnya. Ya, kalau ya pakai cam scanner aja gratis lagi ya. Jadi silahkan pakai itu untuk yang manual. Kalau digital ya udah digital. Yang manual nanti minggu depan bawa tar. Saya mau lihat aslinya. Oke, ada pertanyaan? Oh, ada dong. Ada dong, nanti UTS ya, ada. Minimal 200 panel. Enggak. Enggak, sedikit kalau UTS ya. Ini kita aja kan masih nyoba. Premisnya pun upload. Oh, langsung bikin UTS-nya. Nanya apa bikin UTS terus? Ini enggak pertanyaan ini, tapi udah paham enggak maksudnya? Premis segala macam, paham ya? Jelas ya? Oke, karena sudah nggak sabar saya lihat teman-teman yang saya kasihi dan yang saya cintai. Oke, tes. Yeay. UTS-nya teman-teman jadi tekom. Ya, UTS-nya tekom, silakan kalian kerjakan dimanapun kalian berada. Silakan mau kerjakan di kampus, mau kerjakan di rumah, di kos, di kafe dan lain-lain. Oke. Ini akan saya kirim kok, nggak apa-apa. Ya saya kirim, pasti saya kirim lah. Ini paling 25.000 aja tapi kita susah banget. Loh kita makan pakai uang ya. Iya. Gak, bercanda. Oh, bercanda gitu ya. Aduh, ada rekam nih. Jangan potong ya. Jangan potong ya. Enggak. Enggak, itu bercanda ya. Lupa kayak ada lagi nih. Iya nih. Oke. Udah ya cukup. Jadi teman-teman saya minta kalian membuat satu skenario dari tema cerita nanti dari premis yang sudah saya sediakan. Lalu kalian lanjut membuat storyboardnya. Jadi ingat skenario-nya itu baru lanjut ke story. Premisnya nggak usah pak, nggak usah, sudah saya sediakan. Tinggal pilih. Minimal tadi minimal memiliki 10 aja. Cukup 10. Kalau minimal artinya tidak boleh kurang dari 10, tapi silakan lebih dari 10. Mungkin 30, 200. Kan minimal 10, jadi terserah di atasnya kan. Tapi nggak boleh kurang dari 10. Silakan di atasnya. 11, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa 11 boleh. Yang nggak boleh terus setengah ya, apa terus setengah? Otak terus setengah. Plot twist pak. Plot twist. Continue. Oke. Jadi di situ teman-teman tadi juga pertanyaan minggu gambar bisa secara manual, bisa digital. Tapi manual wajib di scan. Ya yang saya bilang tadi. Kalau di scan, teman-teman pakai scanner. Kalau misalnya kalian nggak punya scan, di foto dan pakai aplikasi cam scan aja. Atau aplikasi apapun terserah kalian, yang pasti aplikasi untuk scan. Ya. Oke. Kumpulkan di Google Drive Class seperti kemarin-kemarin. Ketua kelas kemarin siapa? Inung. Oh Ijal. Ijal. Saya minta Ijal, kamu buat satu Google Drive Class, ya. Sama kayak kemarin aja. Jadi ini UTS sama UAS gitu aja. Sekarang kita buat UTS dulu ya. Teman-teman, jangan suruh dia yang buatin untuk kalian ya. Dia hanya membuatkan link sama UTS. Nanti di dalamnya kalian tulis sendiri nama kalian. Ya, jangan manja. Tulis namanya nama lengkap, oke? Nama lengkap sama NIM. Jangan nama panggilan. Nama lengkap nama NIM, nah baru isinya adalah tugas UTS. Dikumpulkan paling lambat sebelum UTS. Kita sebelum UTS jam 1 siang hari Rabu. Artinya sebelum jam 1 siang teman-teman sudah mengumpul. Ya hampir 1 jam pak. Saya akan lihat kalau yang ngumpulin sampai jam 1, baru ngumpulin jam 1 itu akan langsung saya tolak.
Jadi kalian tidak akan, karena di Google kan kelihatan yang ngumpulin jam berapa. Yang ngumpulin jam 1 atau lebih langsung gak dapat nilai UTS. Catat itu baik-baik. Ya. Kita belajar disiplin, kita belajar deadline. Oke? Di luar itu, bahkan di kelas lain itu sudah tak ajarin Hamin 1. Cuma karena saya lihat kalian kasihan. Punya tugas yang lain nggak? Baik, makanya jadi Hamin 1 jam. Hamin ya sebelum jam 1 lah. Ya, boleh mengirim jam 12 atau setengah 1 sudah apa? Jam 1 baru ngirim, nggak saya bilang. Catat itu ya. Tolong ingatkan ke temennya yang nggak masuk. Nanti ini kan saya kirim ya. Tolong ingatkan ya. Besti-bestimu yang cewek-cewek ya, yang nggak masuk, besti-bestimu tolong ingatkan. Dan cocok masuk semua ya. Cocok masuk semua. Yang belum absen siapa? Udah ya, oke masuk semua, pintar ya. Cocoknya cuma pintar ya. Biasa ada jatuh. Oke. Ya, jadi di situ teman-teman kumpulkan di drive. Yang di manual silakan bawa aja nggak apa-apa. Tapi nanti akan saya ceknya di drive. Ya. Jadi UTS minggu depan cukup datang, tanda tangan, saya akan periksa UTS-nya mengumpulkan atau tidak. Kalau sudah silakan UTS-nya cuma gitu ya. Mengumpulkan tanda tangan pulang. Prosesnya yang lama tadi ya. Oke, ada pertanyaan UTS-nya jelas ya? Skenario storyboard. Nah, di sini teman-teman sudah saya sediakan tema plus premisnya. Ya. Kalian tinggal pilih nanti. Jadi ada yang tentang petualangan fiksi ilmiah, seorang ilmuwan muda menemukan sebuah mesin waktu dan berpetualang ke masa lalu dan masa depan, menghadapi berbagai rintangan dan makhluk misterius. Itu yang pertama. Jadi temanya menjawab waktu, ilmu pengetahuan dan misteri. Kedua, kisah persahabatan di sekolah. Seorang anak baru di sekolah mencoba beradaptasi dan menemukan teman sejati sambil menghadapi bully dan tantangan akademis. Temanya persahabatan, keberanian, hubungan pribadi. Yang ketiga, legenda urban. Di sebuah kota kecil beredar sebuah tentang hantu di sebuah gedung tua. Sekelompok remaja memutuskan untuk menyelidiki keberadaan cerita tersebut. Jadi hantunya nanti terserah kalian. Kan yang penting premisnya udah terbuatin, hantunya apapun ya. Mau hantu sendal bolong, kutil beranak dua, gitu. Intinya tema horor, misteri, keberanian. Berikutnya cerita rakyat atau mitologi. Mengambil inspirasi dari cerita rakyat atau mitologi lokal seperti legenda Nyi Roro Kidul dan Si Kancil. Ya, silakan cari tahu Nyi Roro Kidul itu seperti apa ceritanya, atau Si Kancil seperti apa lebih spesifiknya. Budaya lokal, petualangan, dan peran serta. Ada lagi. Jadi temanya tak kasih banyak ya, biar kalian gak bingung. Kisah cinta remaja, ini mungkin cewek-cewek yang suka ya. Kayaknya dia sudah ngambil. Cinta kisah remaja. Dua remaja dengan latar belakang berbeda bertemu dengan jatuh cinta. Namun harus menghadapi berbagai rintangan lingkungan sekitar mereka. Cinta perjuangan Berikutnya ada fantasi dan sihir. Seorang anak menemukan bahwa dirinya memiliki kekuatan sihir dan harus belajar mengendalikan sambil melawan kekuatan gelap yang mengancam dunia. Sihir, petualangan. Lalu terakhir ada kisah inspiratif. Seorang individu yang menghadapi kesulitan besar dalam hidupnya tetapi berhasil mengatasi dan meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Nah, cerita-cerita motivator silahkan juga. Itu tema ketemuan, inspirasi dan harapan. Ketemuan contohnya yang cerita yang bagus apa? The Billionaire itu. Yang dari Thailand, yang apa? Yang rumput laut. Oh ya. Apa nama produknya itu? Kakino. Bukan iklan, ada filmnya. Apa filmnya namanya? The Billionaire ya? Iya, itu filmnya dan kisah nyata. Dia gagal dulu akhirnya sampai berjuang sampai jadi miliarder masih muda. Ya. Dari penjuki game, penjual game, dari tukang ini, tukang judi dan lain-lain ya. Silakan cerita yang seperti itu silakan kalian ambil. Jadi temanya ada banyak ya. Petualangan, kisah persahabatan, legenda, cerita rakyat, kisah cinta, fantasi, inspiratif. Itu udah kasih banyak opsi, premis. Silakan pilih salah satu. Pak, saya mau yang lain, Pak. Enggak, ini.
pilih ini. Udah tak buatin, tahu diri kayaknya. Udah tak buatin, pilih ini dulu. Karena hasil tes, ya pilih dulu yang mana, langsung buat skenario nya, buat storyboardnya. Jadi tidak usah mikirin cerita premisnya. Mikirin premisnya ceritanya nanti setelah UTS untuk UAS nanti. Sekarang ini dulu aja yang sudah saya sediakan. Jelas ya? Kita belajar itu kayak tangga saya bilang. Jadi dari bawah nyantai aja ya, step by step. Nanti daripada langsung kita buat semuanya, waduh muntah darah kalian ya. Apalagi cuma seminggu waktunya, ya. Jadi saya sediakan ini. Ada pertanyaan? Storyboard tadi kan nggak ada tulisannya. Nggak ada apa-apa, tapi ada. Adanya kayak kata-kata gitu loh. Yang secara simpel kayak ini contohnya, kayak tadi. Ya. Kalau misalnya kamu mau pakai kayak gini, storyboardnya apa? Yang kayak gini loh. Panel 2 ada si Sanca Zape namanya. Sate. Lalu di sini dia teriak sate, silakan. Ya. Silakan ya. Sesuaikan dengan kronologinya aja, tapi kalau fokusnya lebih panjang nggak usah. Yang penting yang mau difokusin aja ya, kan kasar aja. Ini nanti tak kirim semua kok ya, gratis. Ya gratis lah, pastilah. Oke, ada pertanyaan? Cukup banyak ya, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 saya buat 7 tadi, bukan 9 ya. Atau mau nambah lagi, jangan, 7 aja cukup ya. Jadi, satu orang pilih salah satu tema, satu premis. Temennya mungkin sama semua cinta percintaan, silakan. Tapi kan ceritanya kan, misalnya kisah cinta, 2 remaja, latar belakang berbeda. Siapa tahu beda cerita kan? Ya ini latar belakangnya si kaya dan si miskin. Tapi temannya latar belakangnya ras ini dan ras ini, kan beda kan? Tapi premisnya sama, silahkan. Atau satunya binatang, satunya manusia, kan berbeda latar belakangnya kan? Ya tapi kan kisah cinta intinya. Satunya manusia, satunya ini 2D gitu. Indung gitu. Ingat mas, nggak jadi guys. Soalnya itu ada genrenya, misalnya yang itu cerita-citaan terus ada genre komedinya itu boleh nggak? Boleh, tapi panelnya akan banyak nanti. Yakin? Gak apa-apa kalau kamu mau silakan. Kayak dimasukkan beberapa jokes gitu misalnya. Boleh, jokes boleh, karena itu temanya humor segala macam. Tapi kan dia cinta-cintaan loh. Misalnya. Iya, intinya kan premisnya yang penting. 2 orang yang saling mencintai gitu. Tapi ada si cowoknya ngelawas kalau menurut gue silakan, gak apa-apa. Pribadi kan masing-masing kan. Ya, itu kan premis aja. Makanya saya bilang temennya pakai semuanya cinta semua, tapi kan cintanya pasti beda. Paham ya? Premis sama, tapi pasti kronologi cerita pasti berbeda. Yang ini ngomonginnya, yang ini cowoknya gimana, yang ini beda lagi cowoknya sifatnya, ini beda lagi. Ini manusia dengan alien misalnya. Iya kan? Tapi premisnya sama. Jadi nggak ada masalah kalian sama, ya. Tapi pasti berbeda ceritanya, kronologinya. Kalau misalnya kronologinya sampai sama, benar-benar sama, berarti kalian nyontek. Oh iya guys. Kamu kirim betul. Oh iya. Tetapi kan banyak ininya, maksudnya. Siapa tahu kamu ubah-ubah gayanya tadi, tiba-tiba nih modelnya humoris misalnya. Iya, tentang prank aja yang baju hijau. Tanya dibawanya ke party misalnya, ke party sama nyuruh-nyuruhnya. Yang ceritanya, yang satunya ngebawa dijadikan tumbal, tapi yang satunya diajak nikah, kan beda-beda kan? Atau si kancilnya badannya berotot, kan masing-masing. Berarti semuanya itu skenario sama storyboard. Ya udah, ini aja. Hanya buat skenario dan storyboard itu aja tugasnya. Ini loh, makanya tadi tanya enggak? Membuat skenario, wes. Lalu buat storyboard, wes sudah, itu aja, cuma 2. Cuma 2 kan? Ya. Tapi yang miliki 10 panel.
kasih juga kok sebagai contoh ya. Gratis. Terima kasih. Apalagi tadi kata? Saya Pak. Iya. Bisa cintamu dengan Mas ini, Mas Genzin. Masih pacaran sama Mas Genzin? Masih baru tadi saya tanya yang lain Pak. Oh, lain lagi. Apa? Kalau ceritanya kan ceritanya itu kan di PPT kan Pak. Kalau Iya. misalnya ceritanya kita apa ya ngarang ceritanya selain di PPT apa apa kan Pak? Hah, maksudnya? Ini Pak. Gimana? Misalnya PPT kan horor Pak. Kalau misalnya ceritanya diubah sedikit gak apa-apa kan Pak ceritanya? Yang horor ya. Iya. Misalnya yang horor ini legenda. Ya, maksudnya diubahnya gimana? Karakternya gitu. Ceritanya itu ceritanya sesuai PPT apa Pak? Iya, saya maunya sesuai premisnya kayak gini. Jadi di sebuah kota orangnya, jadi ada gudang tua gitu. Ya, sekelompok remaja. Nah, sekelompok remaja ini baru kamu modifikasi ya. Karakternya seperti apa? Isinya 5 orang atau 10 orang atau 7 orang, 3 orang ya. Tapi cerita utamanya ya di sebuah kota ada gudang tua, mereka ke sana. Itu aja. Nah, di gudangnya hantunya terserah apapun yang kamu mau. Paham? Horornya apapun, bisa hantu, bisa horor atau urban legenda itu mungkin tentang pembunuhan. Bukan hanya hantu ya, ada pembunuh berantai di dalamnya atau apa gitu. Atau ternyata ada tikus raksasa ternyata. Tapi intinya adalah sekelompok remaja datang ke gudang. Paham ya? Isinya nanti horornya apa terserah kamu. Mungkin banyak orang bunuh diri itu, ada banyak tentang awalnya dan yang lain. Silahkan. Paham ya? Tapi intinya adalah premisnya di sebuah kota kecil, sekelompok orang ke gudang, wes, hantunya dan lain-lain ceritanya silahkan kamu modifikasi terserah dirimu. Ya, isi sekelompoknya isinya tuh 12 orang, 11 orang, kesebelasan terserah kamu atau cuma 3 orang. Ya. Izin bertanya Pak, untuk unsur ceritanya berarti tidak ada larangan kan ya? Maksudnya bebas-bebasnya? Iya, larangannya adalah jalan horor. Ya masih normal saja. Kalau kayak mutilasi dan apa itu? Di sini kasih psikopat semua ya? Yang wajar-wajar aja ya. Ya, yang jangan terlalu yang bangsat ya. Oke? Kalau misalnya itu misalnya ini dari premis tapi manusia itu kayak atau berapa gimana? Gimana? Kayak podcast gitu loh. Ya nggak apa-apa, plot twist nggak apa-apa, silakan. Misalnya premisnya persahabatan di sekolah, membuli menemukan teman sejati, menghadapi bully misalnya. Dia menghadapi diri ternyata dia si pembulinya. Silakan, plot twist kan. Atau ternyata selama ini dia mimpi ternyata. Ceritanya kisah cinta remaja. Ternyata selama ini dia cuma mimpi sama cintanya, misalnya apa? Ya, inspiratif juga. Sekreatif kamu aja, tapi premisnya ini, ya. Yang menunjukkan yang Ya. Isinya, plotnya, kronologinya, silakan sekreatif kamu. Kenapa teman Mas? Kenapa saya sediakan langsung? Karena waktu kalian cuma seminggu. Nanti berbeda dengan UAS. UAS kalian tak kasih waktu lebih banyak. Iya, untuk mikir cerita kita kasih waktu lebih banyak. Karena ini UAS, cerita aja tak suruh kalian bisa 1 minggu. Cuma cerita, belum buat yang lain-lainnya. Kalau sekarang kalian buat mikirin cerita, bikin kronologi, bikin 1 minggu, ya nggak cukup. Ya makanya cerita premisnya tak sediakan. Plotnya silakan kasih kalian dari premis yang sudah ada. Gitu ya. Jadi kenapa saya sediakan ya karena waktunya cuma seminggu. Nanti waktu puas silakan lebih banyak karena itu adalah kreatif kalian masing-masing. Oke, itu lagi. Jelas ya? Udah kepikiran? Ino hati-hati ya. apa Pak, terus semua Pak, saya
Oh, tuh. Hijab ya? Enggak. Suka. Oke, cukup ada pertanyaan di sini. Kalau udah yang terakhir aja kuliah ini. Gak ada praktek saya bilang kan? Habis ini ada kuliah lagi nggak? Ada lagi jam berapa? Apa? Wah, metodologi. Wah, calon-calon semester tua udah metodologi. Bukan amin ya. Pertanyaan saya satu, udah nemu judul belum? Sudah satu. Baru satu, minimal 3 ya. Setahu saya bukan minimal 3 judul yang kita. Nanti setelah libur semester genap itu akan diujikan. Ya. Judul pun ada ujian. Ya. Gak apa-apa, nikmatin aja. Komik kan bisa jadi judul kan? Silakan. Apa? Cari sendiri. Gini ya teman-teman, kita kasih kisi-kisi aja biar gampang. Nyari judul. Nyari judul itu adalah yang kalian gampang cari informasinya, yang dekat dengan kalian, yang kalian tahu. Kenapa? Karena kan itu kan nanti kalian membuat ada masalah, lalu buat penyelesaian masalahnya kan. Carilah yang sekiranya kalian bisa cari datanya, cari penelitiannya, kualitatifnya lebih gampang, observasi, wawancaranya yang gampang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan mikirin media dulu. Jangan sekali-sekali, oh saya mau buat komik, no. Oh saya mau buat komik, no. Pikirin dulu masalahnya apa. Ya, masalahnya itu apa, sehingga problem solvingnya, yaitu medianya apa yang cocok dengan masalahnya. Oh targetnya untuk anak-anak, udah saya mau buat komik aja ya. Genrenya kartunis. Oh targetnya ini. Karena kita anak komik ya. Di sini anak-anak ilustrasi ya. Oh saya ingin buat cerita bergambar yang semi realism karena targetnya untuk anak remaja karena ini media promosi misalnya. Paham ya? Jadi jangan pikirin media dulu, pikirin masalahnya apa, tahu masalahnya apa, problem solvingnya ngikutin itu medianya. Ya itu kewajiban dari kalian dari judul. Soalnya apa? Kalau kalian susah sendiri cari datanya, kalian sama aja bunuh diri. Percaya sama saya. Kalau kalian susah cari datanya, kalian sama aja bunuh diri. Dan kalian nggak tahu masalahnya apa. Yang penting komik lah ya. Mau buat komik aja bisa. Enggak. Kalau misalnya nggak butuh komik, butuhnya yang lain. Nah, ya paham ya? Jadi harus tahu dulu apa masalahnya dan gampang dicari untuk observasi wawancara. Karena nanti ada pendekatannya kan observasi wawancara. Kualitatif itu observasi wawancara studi pustaka. Kualitatif. Pengumpulan data. Oke. Kok jadi metodologi kita belajarnya? Kita mata kuliah umum ya. Pasien ngajarin semua umum. Kelas universal. Loh kalian tahu nggak kalau pengabdian saya itu video? Saya pengabdian saya yang saya tembus hibah internal ini yang dapat duit dari kampus ini buat video loh. Video company profile UMKM. Jadi ya saya bilang cukup ya. Saya ngajar branding ya, ngajar ilustrasi ya. Sekarang hibahnya buat film, buat video profile. Ya jadi semua saya dapat ya. Makanya universal ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Cukup tesnya? Siap tidur bentar sampai setengah 4 ya? Ya. Cukup? Cukup. Nanti PPT-nya dua-duanya akan saya kirim. Pun keluar ini langsung saya kirim. 20. Nah, gratis. Ya, gratis ya Mas ya? Iya. Mas Ali ya? Tapi Mas Ali, kamu kalau mau upload di YouTube, kasih thumbnail. Yang menarik. Emang saya pernah ngamuk? Enggak. Oh, pernah ngamuk saya. Cepat thumbnail. Atau untuk kamu loh Mas. Ini kamu gini, kuliah ini. Kamu kasih thumbnail kan? Biar menarik ya. Oke? Kasih subtitle, Pak. Kasih subtitle. Oh, kan itu kan cuma suara tuh. Kamu kan suara tuh kan, gak ada gambarnya kan? Kamu gambar sendiri animasi. Wah, Animasi wajah. Jadi saya jadi animasi. Ada subtitle. Nah, itu bagus ya. Coba aja. Yes, guys, jangan itu bercanda ya. Kamu tiba-tiba nggak kuliah gara-gara buat editor. Jadi konten kreator. Yes, ada pertanyaan ya? Cukup ya. Ada teman-teman minggu depan
kalian tanggal merah lagi? Oh, Kamis. Untuk bukan Sabtu ya Rabu. Oke, minggu depan teman-teman. Kamis libur. Gak tahu libur apa. Teman-teman minggu depan jangan lupa untuk UTS-nya Mas, jangan lupa Google Drive-nya. Halo. Jangan lupa Google Drive-nya. Oke, ketemu kita minggu depan. Selamat sore.